betapa besarnya revolusi mental yang dibawa oleh Islam bagi bangsa Arab dan seluruh dunia. Jika kita merenung, kita akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kapasitas hambanya. Persiapan mental melalui tradisi-tradisi kuno ini adalah bentuk kasih sayangnya agar manusia tidak terkejut dengan beban ibadah yang berat. Setiap tetes keringat orang Arab yang berpuasa Asyura di zaman dahulu, meskipun dilakukan dalam ketidaktahuan yang sempurna, menjadi saksi bahwa jiwa manusia memang merindukan momen di mana ia bisa melepaskan diri dari keterikatan materi. Dan melalui tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan itu akhirnya menemukan muaranya yang benar, yaitu pengabdian yang tulus dan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik seluruh alam semesta. Babak sejarah ini mengajarkan kita bahwa hidayah seringkali datang untuk menyempurnakan kebaikan yang sudah ada, mengubah tradisi menjadi ibadah, dan mengubah kebiasaan menjadi sarana menuju surga. Maka, ketika kita menjalankan puasa hari ini, kita sebenarnya sedang memegang sebuah obor yang apinya sudah mulai menyala sejak ribuan tahun lalu, melewati masa-masa kelam jahiliyah, hingga akhirnya benderang di bawah naungan syariat Islam. Kita harus menghargai setiap proses sejarah ini karena di dalamnya terdapat hikmah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tradisi puasa bangsa Arab pra-Islam adalah bukti bahwa benih-benih ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah benar-benar padam, dan tugas kitalah untuk terus menjaga nyala api tersebut melalui ketaatan yang tulus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Peristiwa hijrah kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah merupakan sebuah titik balik yang sangat besar dalam sejarah peradaban Islam, di mana umat tidak hanya berpindah secara fisik tetapi juga memasuki fase pendewasaan hukum dan spiritual. Di kota yang baru ini, suasana keagamaan terasa jauh lebih dinamis karena keberadaan berbagai macam komunitas, termasuk kaum Yahudi yang memiliki tradisi keagamaan yang sudah mapan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati bahwa praktik puasa telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk yang bermacam-macam. Fase ini merupakan masa transisi yang sangat krusial, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mempersiapkan batin para sahabat untuk menerima kewajiban yang lebih besar dan terorganisir di masa yang akan datang. Dalam suasana kota yang agraris dan penuh semangat persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar, ibadah puasa mulai diperkenalkan sebagai sebuah identitas ketaatan yang membedakan antara seorang mukmin sejati dengan mereka yang hanya berpura-pura dalam keimanan. Salah satu momen yang paling sering dicatat dalam sejarah di fase awal Madinah ini adalah pengamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum Yahudi yang menjalankan puasa pada hari Asyura. Ketika beliau bertanya mengenai alasan dibalik puasa tersebut, mereka menjelaskan bahwa hari itu adalah hari yang agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa umat Islam memiliki hak yang lebih besar atas Nabi Musa alaihi salam dibandingkan dengan mereka. Maka, beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan kebenaran terhadap kezaliman. Ini adalah langkah awal yang sangat cerdas dalam membangun psikologi umat, di mana puasa dikaitkan dengan narasi kemenangan dan rasa syukur, bukan sekadar menahan lapar tanpa makna. Pada fase ini, puasa Asyura masih bersifat sangat ditekankan, hampir menyerupai sebuah kewajiban sebelum akhirnya syariat Ramadan turun untuk melengkapinya. Bayangkan betapa interaktifnya kehidupan para sahabat saat itu, di mana setiap perintah agama yang turun langsung diaplikasikan dalam kehidupan sosial mereka. Selain puasa Asyura, kaum muslimin di Madinah juga mulai membiasakan diri untuk menjalankan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Praktik ini menjadi semacam pelatihan rutin yang menjaga stabilitas spiritual mereka di tengah kesibukan membangun tatanan sosial baru, mendirikan masjid, dan mempersiapkan pertahanan kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik mereka secara bertahap, memberikan beban yang ringan namun konsisten agar otot-otot spiritual mereka terlatih sebelum menghadapi ujian yang lebih berat. Dalam kerangka sejarah ini, kita melihat bahwa puasa berfungsi sebagai alat pemersatu. Tidak peduli apakah seseorang berasal dari suku Aus, Khazraj, atau Muhajirin Quraisy, ketika mereka menahan lapar bersama-sama demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekat-sekat kesukuan yang selama ini menghalangi persatuan pun mulai luruh dengan sendirinya. Penting untuk kita pahami bahwa pada fase awal di Madinah ini, aturan puasa belum serumit dan sedetail yang kita jalankan sekarang. Fokus utama dari pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menanamkan niat yang tulus dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas. Puasa pada masa transisi
ini adalah tentang kejujuran. Di sebuah kota yang mulai mengenal kemajemukan, integritas seorang muslim diuji melalui kemampuannya menjaga komitmen ibadah di tengah keramaian maupun kesunyian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memantau perkembangan iman mereka, dan setiap hari yang dilalui dengan berpuasa adalah langkah kaki yang semakin dekat menuju kesempurnaan syariat. Para sahabat belajar bahwa puasa bukan hanya tentang berhenti makan, tetapi tentang bagaimana mengatur ritme kehidupan agar selalu berada dalam orbit ketaatan kepada Sang Pencipta. Interaksi sosial di Madinah juga memberikan warna tersendiri bagi perkembangan puasa. Para sahabat seringkali saling berbagi informasi